sejak acara di Bandung itu ada obrolan di teman-teman underground gitu, bawah tanah, musik bawah tanah gitu. Si Anu di BAP lah, si Anu di BAP lah. Ya. Semakin depresi, semakin berlipat ganda. Seperti berlipat ganda. Sama persis Sama kayak dengan lagu Sukatani, ya. Liberal kiri. Itu gimana konsepnya? Disebut secara tertulis liberal kiri gitu ya. Liberal kiri. Hilmar Farid juga menertawakan. Sahabat Kompas, ketemu lagi di Balik Berita Harian Kompas, podcast Harian Kompas yang makin hari semoga makin rame. Sekarang juga lagi rame. Kalian sudah bayar? Siapa di antara sahabat Kompas yang tidak pernah bayar ke oknum polisi? Kita sebut oknum ya. Soalnya kalau dibilang polisi itu nanti ada yang marah. Padahal nanti akan beda. Nah, kita akan ngobrol soal itu tuh. Di sini sudah hadir teman saya Herlambang Jaluardi yang sudah belasan tahun jadi wartawan Kompas terutama musik, juga Jeng Sari Febriana. Kita akan ngobrol soal mulai dari Sukatani yang lagi rame sampai suka sensor. Siapa yang suka sensor? Suka ngelarang. Suka mukul. Suka mukul. nembak. Nah, ini sebenarnya apa sih yang terjadi dengan pelarangan lagu bayar itu? Apa yang terjadi ya? Mungkin ya ada yang tersinggung dengan di lagu itu karena menyebut kata-kata mereka cuma nyebut polisi sih. Polisi ya? Bayar polisi itu intinya ya? Bayar itu kemudian bayar polisi ya? Iya. Nyebut profesi ya. Itu polisi itu kenapa kemudian menjadi sensitif? Nggak tahu. Kita nggak tahu polisi itu. Bisa polisi mana aja lagi Iya. bola sementara. Itu kan profesi ya secara luas. Profesi ya? Bukan institusi loh. Oke. Kalau institusi apa institusinya? Ya, Polri. Iya, Polri. Kepolisian atau, Republik Indonesia. Atau Polisian. Polda, atau Polres gitu ya. Ya. Itu baru institusi Iya. kan, kelembagaan. Ya. Ibaratnya Nah, nyebut polisi aja kan bisa sangat luas profesi. Iya, Mau iya. nyebut wartawan, mau nyebut menteri. Dan polisi itu bukan hanya Indonesia kan? Polisi India. Polisi India, polisi Malaysia. betul. Ada di mana-mana. Nah, itu ini kronologisnya kita pengen tahu nih. di si sampulnya ini ya mungkin otentik yang jelas dari mereka sendiri ya yang nulis. Apa di sini Liriknya ya ini ya? liriknya ya. Hmm. Mau dibacain? Boleh yang bagian bayar-bayar itu deh. Tagihan bayar-bayar. Mau bikin SIM, bayar polisi. Ketilang di jalan, bayar polisi. Touring motor gede, bayar polisi. Repot mau ngetem, bayar polisi. Aduh, aku tak punya uang untuk bisa bayar polisi. Oke. Kasihan sekali mereka nggak punya uang. Tapi memang bikin SIM kan bayar kan nggak gratis kan? Betul. Bayar ke polisi kan? Betul, Bukan ke tukang betul. warung. Iya. Kita tahu Tapi ke lah. Polri sih sebenarnya. Uangnya ke situ. Yang Polisi kita maksudnya sekarang. polisi kita yang lebih menarik kayaknya ini ya, kita akan lihat sebenarnya apakah pelarangan itu atau kemudian yang berujung permintaan maaf oleh dua personel ini itu spontanitas atau bisa diduga itu sebenarnya sudah diintai lama gitu. Nah, tuh, kita pengen tahu tuh. Yang saya dengar mereka main di Bandung tanggal 26 Januari Oke. tahun ini 2025. Nah, ini ada kabar bahwa keberadaan mereka itu sudah dideteksi oleh institusi lah. Sudah diintai oleh institusi yang mungkin yang disebutkan di lagunya Lagu. itu. Oh, oknum polisi. Oknum lah. polisi. Oke. Mungkin gitu. Nah, sejak acara di Bandung itu ada obrolan di teman-teman underground gitu, bawah tanah, musik bawah tanah gitu. Si Anu di BAP lah, si Anu di BAP lah gitu. Siapa tuh? Oh, ada Dari orang-orang ini lain ya? sesama di skena itu Iya. muncul laporan gitu ya. Iya, ini gosip-gosip yang beredar. Oke. Oke. Seperti itu, ada si Anu yang di BAP, ada si Anu yang di BAP. Dari Yang band terlibat lain. dalam acara tersebut. Salah satunya kayaknya adalah si informasi Sukatani yang ini. kita dapat termasuk salah satu anggota band ini. Ya.
Itu tanggal oleh polisi. Tanggal 6 Februari saya dapat surat permintaan maaf yang ditandatangani oleh salah satu personil band ini. Di surat pernyataan itu isinya sama dengan yang dibacakan di video yang diunggah tanggal 20. Oke. Surat ini tertanggal 6 Februari. Oh, itu Artinya sekitar 2 minggu sebelum video itu beredar ya? Ya. ditandatangani oleh salah satu personil band di mana di Purbalingga. Di Purbalingga. Tanggal 6 Februari 2025. Kata-katanya persis sama di video. Kata-katanya persis. Oke. Dengan ini saya sebagai Wawawa menyatakan bahwa bla 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 bla. Persis lah itu ya. Itu di materai ya? Bermaterai. Oke. Bermaterai. Nah, gitu. Lalu jadi pertanyaan antara tanggal 6 sampai video itu naik tanggal 20. Apa yang terjadi? Apa saja yang terjadi? Nah, salah satu yang didapat oleh teman kita yang liputan di Semarang, Jawa Tengah. Pada tanggal 13 Februari itu ada data dari Dapodik Jawa Tengah yang menyebutkan bahwa seseorang bernama yang sepertinya adalah nama salah satu personil. Nama aslinya ya? Nama aslinya. Nama asli salah satu personil ini. Personil band ini. Karena datanya dari Dapodik, jadi ini isinya guru-guru semua. Oh, isinya guru ya? Guru, jadi besar kemungkinan dia adalah seorang guru. Di situ ditulis statusnya tidak aktif. Oke, artinya dia salah satu guru yang didata itu kemudian tidak aktif. Ya. Tidak aktifnya di pembaruan terakhir tanggal 13 Februari jam 10.19. Oh, hampir. Itu masih dalam kurun waktu antara 6 Februari sampai 20 Februari. Iya. Dan itu sebangun dengan isu yang beredar bahwa dia dipecat atau dikeluarkan dari sekolah tempat dia ngajar terkait dengan lagu itu. Kemungkinan begitu. Bayar itu. Tapi ini kan data Dapodik, ini kan data Kementerian Pendidikan. Resmi ya. Semua resmi. Oke. Tanggal 13 dia statusnya sudah ditulis tidak Tidak aktif sebagai guru, kan? Bisa dibilang tidak aktif sebagai guru. Jadi ada apa antara 6 sampai 20 Februari ini? Nah, di kelanjutannya kan publik kemudian bereaksi ya. Publik kemudian menyayangkan permintaan maaf itu dalam pengertian ini bentuk pembelaan atau bentuk dukungan terhadap Sukatani bahwa mereka ditekan dan kemudian menyerang ke polisi. Nah, kemudian polisi mengeluarkan pengumuman bahwa itu tidak bisa dibenarkan pelarangan itu, lalu memeriksa 4 anggotanya. Nah, ini kita baca sebagai apa itu, Jung Sari? Barangkali bisa mengulik ini connecting the dot. Tapi informasi yang kita dapat dari teman juga kan di Semarang itu, apakah ini polisinya bergerak sendiri? Polisi Jawa Tengah ini bergerak sendiri? Kelihatannya kan tidak ya. Dari berita yang kita naikkan beberapa hari terakhir, itu bahkan disebutkan dengan jelas ada pergerakan dari Polda Jateng ke Banyuwangi. Ke Banyuwangi loh. Jadi dia udah keluar wilayah jurisdiksinya demi untuk ngurusin Sukatani. Mengejar Sukatani ini. Ada apa yang terjadi di Banyuwangi dan itu sulit kalau kita bilang inisiatif 4 orang itu ya? Atau bahkan inisiatif polisi wilayah ya. Agak sulit karena ini juga dari informasi yang didapat dari kepolisian di sana, di Jawa Tengah, bahwa pergerakan mereka, move mereka itu, kebijakan mereka itu atas pengetahuan dari Jakarta. Pusat. Dari pusat, berarti dari Mabes Polri. Tapi dari yang diberangkatkan ke Banyuwangi itu juga menurutku ada yang janggal karena yang berangkat adalah Direktorat Reskrim Cyber. Oke. Nah, ini cyber itu setahu pengetahuan saya baru dibentuk September 2024. Direktoratnya bertugas untuk mengawasi hal-hal yang di dunia digital ya. Salah satunya adalah melawan kejahatan cyber. Oke. Apa urusannya? Yang dipertanyakan, kejahatan apa yang dilakukan oleh Sukatani di dunia cyber? Di dunia cyber.
Kadang-kadang bagi orang-orang yang berlaku jahat, kebaikan itu menjadi kejahatan. Ya, ini memang sudah bolak-balik ya. Iya. Tapi ini blunder berat buat polisi sebenarnya. Kemarin demo yang Indonesia Gelap, kita bisa lihat sendiri kan, gimana menjadi lagu anthem baru. Oh, ini Dalam ya, demo. bayar Dinyanyiin semua ya. bayar semua nyanyi ya. Sangat. Dan bukan cuma di Jakarta aja. Di Bandung di juga, Jakarta, di mana-mana. bahkan ada lakban ditulis bayar-bayar di Ini jalan. udah jadi kayak lagu perjuangan anak demonstran sekarang. Darah Juang versi baru. Nah, Darah Juang udah lewat tuh. Ya, sekarang bayar-bayar. Bayar-bayar. Itu kayak ini ya. Dan bagus lagunya polisi kan sangat iramanya juga. iramanya bagus. Mari kita lihat misalnya kepolisian ini atau polisi bukan hanya sebagai lembaga polisi, tapi kita lihat lebih luas lembaga negara. Taruhlah bahwa polisi itu perwakilan negara gitu. Ini kan bukan peristiwa yang pertama. Ya, betul. Di dunia kesenian ya. Iya. Sebelum ini ada ISBI Bandung Nah, iya itu. menutup menutup gedung yang akan dipakai untuk pertunjukan teater Wawancara dengan Mulyono. Iya, itu paling baru Judulnya, seminggu yang tajuknya, lalu ya. Wawancara dengan Mulia, itu judulnya ya. Judulnya tanggal 15. Itu backgroundnya gimana sih, Ik, sebenarnya? Sebenarnya kan gini, ada kelompok teater namanya Payung Hitam. Oke. Dia mau membuat pertunjukan untuk merespon realitas sosial politik sekarang inilah. Nah, maka dia bikin pertunjukan bertajuk Wawancara dengan Mulyono. Sebenarnya tokoh Mulyono ini juga yang mau ditampilin itu memang sangat asosiatif dan dia sadar justru letak kritisnya di situ. Dia pengen nunjukin kritismenya terhadap situasi tersebut. Nah, kenapa kemudian dilarang? Itu juga mereka tidak paham kenapa dilarang. Karena Pertama, kata pihak ISBI kenapa dilarang, karena ini dianggap bisa memecah belah. Yang kedua, ada alasan yang kudapat adalah bahwa ini ada unsur kepentingan politik dan kampus harus bersih dari itu katanya. ini negeri ya. Negeri, Universitas negeri. Oke. Negara Nah, lagi. Padahal sebenarnya kalau dilihat naskahnya itu seperti apa sih? Apakah ada ujaran? Enggak, sebenarnya kan gini. Ini memang belum pernah ditampilin, tetapi kira-kira menurut Rahman Sabur, sutradara sekaligus penggerak Payung Hitam, itu isinya sebenarnya wawancara dua orang, tokoh Mulyono sama pewawancara. Ini pewawancara hanya bertanya. Misalnya bagaimana IKN, bagaimana kepemimpinan nasional, tidak dijawab dengan kata-kata, dijawab dengan gestur. Oleh tokoh Mulyono ini. Tokoh Mulyono tidak bilang apa-apa. Dalam skenarionya Seperti itu. Dan pertanyaan ini disusun berdasarkan fakta-fakta yang ditangkap di media sosial, juga ditangkap di media massa, fenomena keseharian. Artinya bahwa itu berangkat dari realitas. Nah, sama kayak lirik ini kan berangkat dari realitas. Ketakutan itu maka dianggap sebagai paranoia bagi Rahman Sabur. Nah, kenapa kemudian misalnya ditanya kenapa Rahman Sabur ekspresinya begitu? Ada gestur tidak mau ngomong. Karena kalau dilihat jejaknya sebenarnya dulu kan Payung Hitam ini teater kata-kata, ngomong biasa. Lalu 2006 sampai 2008 Rahman Sabur itu mengalami stroke. Dan dia melawan stroke-nya itu dengan terus bergerak. Dia tidak bisa ngomong waktu itu. Maka muncullah teater tubuh tanpa kata-kata. Nah, teater kata-kata dan teater tubuh ini yang tanpa kata digabung, muncullah Wawancara dengan Mulyono. Muncullah lakon yang lakonnya kebetulan ini lakon judulnya Wawancara dengan Mulyono, dan kemudian ini yang akan ditampilkan. Nah, setelah pelarangan itu, Rahman Sabur sadar nih bahwa kerja-kerja budayanya akan jauh lebih berat dan jauh lebih panjang, maka dia kemudian mencari cara untuk tetap bisa menampilkan itu. Rencananya setelah Lebaran, kalau tidak dilarang, dia akan tampil di Jakarta. Kita tunggu. Kita tunggu. Setelah itu akan keliling Jogja, Solo mungkin juga, dan IKJ akan juga tampil di IKJ juga. Jadi dia akan roadshow begitu. Kita tunggu aja. Semakin depresi, semakin berlipat ganda. Seperti berlipat ganda. Sama persis sama kayak dengan lagu Sukatani, bayar, depresi berlipat ganda. Dan naskah itu akan berkembang
merespon isu terbaru. Misalnya kalau kemarin hanya wawancara dengan Mulyono, nanti di situ akan muncul mungkin polisi-polisi barbar ini juga masuk, kata dia. Akan dileburkan. Akan dileburkan. Berlipat ganda itu si Sukatani ini, bayar ini juga akhirnya gitu. Dia berkecambah gitu. Betul. Banyak musisi yang meremix, bikin ulang versi lagu bayar versi mereka sendiri, sebarin aja di internet gitu. Karena kebetulan mereka juga emang tidak memakai sistem copyright ya. Oke. Jadi siapapun boleh. Jadi public right ini. Public right. Istilahnya copyleft. Copyleft ya. Benar-benar perjuangan lawan ya. dari copyright ya. Jadi semua orang bisa merespons lagu itu, dan itu yang terjadi sekarang akhirnya. Jadi satu dilarang, wah menyebar sudah. Penguasa harusnya peka ya dengan dunia masa kini yang nggak bisa lagi pakai cara-cara represi kayak gitu. Sebelum yang lakon teater wawancara dengan Mulyono, udah ada kejadian yang sempat rame banget. Pameran lukisan itu juga di Galnas itu juga rame kan. Jadi Galnas dari juga dunia musik pemerintah tuh. Galnas juga dikelola pemerintah. Betul. Jadi dari kesenian musik, terus teater, terus seni rupa. Ada lagi kemarin pelarangan nama jalan Pramuda Anantatur di Blora. Itu kebetulan Bu Heni di sana. Iya, jadi sehari sebelum acara dimulai itu, sehari sebelum agenda semestinya jalan itu resmi, dinamai Jalan Pramudia Anantatur, kami sempat datang ke tempat itu. Keesokan harinya acara peringatan Sahabat Pram dimulai di pendopo Bupati Blora. Yang datang adalah Menteri Kebudayaan. Menteri Kebudayaan, oke. Agenda penamaan itu lalu dibatalkan karena sehari sebelumnya ada permintaan dari ormas yang kita sebut saja. Namanya emang itu kok. Oh itu ya. Kita sebut saja menolak keberatan dengan penamaan Pramudia Anantatur sebagai nama jalan karena dianggap sebagai tokoh liberal kiri. liberal kiri. Itu gimana konsepnya? Disebut secara tertulis liberal kiri gitu ya? Liberal kiri. Hilmar Farid juga menertawai itu. Ya gimana nggak ketawa? Mereka itu, tahu liberal kiri itu gimana. Memang kadang-kadang orang itu asal nyebut gitu dan ketemu kayaknya menarik tuh. Misalnya dia sebut, oh dia itu sosialis kapitalis. Gimana sosialis kapitalis bisa jadi satu gitu kan? Nah sekarang gimana ceritanya? Itu kan permintaan dari ormas. Betul. Dia bukan mewakili negara ya. Iya. Bukan Entah mewakili siapa. Mewakili siapa atau whatever lah itulah. Apa? Kok bisa merasa entitled, merasa berhak membuat pelarangan? Dan itu kenapa diluluskan gitu loh, dibiarkan? Saya mengkonfrontasi ini dengan Pak Menteri. Pak Menteri menjawab, wewenang pemberian jalan, wewenang penamaan jalan ada di pemerintah daerah. Terus? Bupati nantinya. Saya tanya juga ke Bupati. Akan kami kaji kembali. Padahal Bupati paling semangat di awal ya. Kan dananya gede juga sih Bupati. Sebenarnya dia cukup terbuka untuk acara-acara, ya bahkan acara Sahabat Pram itu kebanyakan berlangsung di pendopo ya. Artinya dia sebenarnya cukup terbuka untuk itu. Tapi sepertinya mereka tidak belum menetapkan kapan itu akan ditetapkan sebagai nama jalan. Ini sangat ironis ya, acaranya di pendopo kabupaten kan? Iya. Dan kata lain restu pemerintah setempat jelas ada. Iya. Dan pemerintah pusat ada. Pemerintah pusat juga hadir perwakilannya dari diwakili oleh menterinya. Diwakili oleh menterinya. Bahkan kita menganggap ini sebagai bentuk secara tidak langsung rekonsiliasi kan, rekonsiliasi sejarah. Ini udah bukan rahasia umum lagi kan gitu antara negara, aparat dengan ormas. Itu kan udah jadi kajian loh. Bahkan ada bukunya itu kan politik jatah preman itu. Itu ada studi ilmiahnya kan, udah kan proven gitu loh gimana antara negara dengan preman dengan ormas itu membentuk wajah premanisme di kita. Dan pelaku kekerasan terhadap kebebasan berekspresi itu juga dilakukan oleh
entitas-entitas yang Mbak Sari sebut tadi. Ya, entitas-entitas iya, ya, itu ormas. yang seolah-olah mereka punya inisiatif, punya gagasan, tapi sebenarnya mereka kan digerakin aja, dikasih bumbu gitu, dikasih. Dari narasinya kan bisa kelihatan gimana Mendikbud bilang, yo ini kebebasan yang harus ada batasnya, jangan menyentuh soal SARA, tapi terus dia bilang juga jangan menyentuh soal institusi. Walaupun juga gagal nalar ya, di mana dalam lirik Sukatani ini ada kata institusi, dia tidak menyebut Polri sama sekali, yang dia sebut adalah profesi. Jadi ini yaitu polisi. Menteri Kebudayaan ya? Iya, iya. Kebudayaan. Dia kan berdalihnya gitu, dalih-dalihnya semuanya lemah argumennya kan, gagal nalar. Sayang sekali sih sebenarnya. Dan itu, dia bilang itu ya, kebebasan yang terbatas. Ya. Kebebasan yang terbatas. Padahal kalau dibatasin nggak bebas ya? Ini kan kontradiktif. Konsepnya juga berarti kan Ini seperti konsep sosialis kapitalis tadi. liberal kiri. Liberal bertabrak-tabrakan. Tapi kita juga pernah ngalamin itu ya, tahun 2017 tuh. Ketika kita nonton sebuah konser, lalu kita nulis tentang partai festival anjing. ya? Festival. Synchronize ya itu. Synchronize partai anjing. Ngeliput kan? Iya, berdua. Iya. Bertiga. Berempat. Rame Berempat lah, sama 2 teman lagi. Itu kemudian begitu terbit, nah ada yang panas. Ada yang mana? Itu bunganya itu Jeng Sari ikut terlibat. Ada ya. Aku ingat tuh 2017 ya. Oktober 2017. Tulisan itu gini. Suasananya waktu itu 2017 adalah yang lagi rame banget adalah tentang mafia hukum ya. Mafia hukum. Kita ingat mafia hukum. Dan berdasarkan spirit yang ada di festival itu kan juga suara-suara gugatan, protes terhadap keenekan apa ya? Terhadap koruptor. Waktu itu rame kasus Setnov. Setia Novanto. Segede Bapau. Nah, salah satu yang tampil di situ Ihsan Skuter, bawain lagu Partai Anjing gitulah. Lah itu kan fakta realita yang ada dalam konser itu, kita nggak ngada-ngada kan. Itu yang terhighlight gitu loh dalam tulisan. Terus teman editor liriknya kita masukin di situ tuh. Liriknya juga kita masukin di situ kan gitu loh. Dan kita tempatkan itu dalam konteks bahwa ini banyak musisi yang tampil di Synchronize itu semuanya menyuarakan keresahan, keresahan tentang praktek mafia hukum gitu. Real, nyata kan gitu kan. Dan itu temuan di lapangan, kita nggak mengada-ada. Kita mengada-ada, nggak fabrikasi. Dan tulisannya juga judulnya itu apa judulnya sebentar. Ini kayaknya gue. Ini nih ya, judulnya tulisannya tuh Ayo Lawan Mafia Hukum. Ada seru itu di laporan musik, jadi tulisan musik nih, tulisan hari Minggu. Terbit besokannya. Apa yang terjadi? Ternyata ada seorang petinggi partai yang tersinggung. Bukan partai yang disebutkan. Kita bukan partai anjing. Bukan partai anjing. Kita mikir itu partai betulan, Bung. Punya rima sih. Liriknya kan nggak spesifik ngomong partai apa, dia ngomong cuma partai anjing aja gitu loh, partai yang ngeselin gitu kan, yang banyak melukai. Rimanya sama sih. Tanda-tanda gestur untuk meredam atau untuk melumpuhkan dunia berkesenian itu sudah terjejak paling enggak di era reformasi sejak zaman bahkan itu. Ada, iya. 2017 itu berapa? 7 tahun? 8 tahun? 8 tahun. 8 tahun yang lalu, sewindu yang lalu. Betul. Ya. Dan memang suara-suara itu media juga sebenarnya punya enabler ya. Kita sebut sebagai katalisator gitu ya, untuk membuat itu tetap ada. Coba bayangin kalau media bungkam gitu Pak. Nah, itu dia. Mungkin juga orang nggak nyampe bahwa ada protes seperti ini. Iya, antara media dengan seniman itu sebenarnya sebuah kayaknya sebuah oase untuk menyuarakan kegelisahan rakyat. Makanya kalau sampai teman-teman seniman itu direpresi seperti itu bukan hal yang bisa kita diamkan begitu aja. Iya. Dan upaya soal partai anjing itu ada kelanjutan lagi. Kelanjutannya. ini kayaknya wajah baru ya, kelanjutannya. Sialnya lagu itu terkenal. Iya, iya. Seperti bayar-bayar ini juga terkenal. Jadi makin menggila kan. Jadi makin menggila. Makanya gue bilang itu kan, Grammy Awards itu nggak ada apa-apanya. Pencapaian tertinggi seorang musisi itu ketika lagunya dilarang. Dan jadi milik bersama pada akhirnya. Milik bersama. Di setiap Ihsan Skuter pentas, lagu Partai Anjing itu pasti diminta. Diminta. Oleh penonton. Kemarin dia waktu ke Blora. Dia main.
Tapi lagu ini diputar nggak? Iksan itu adalah orang Blora. Jadi dia mewakili, mungkin ya dianggap mewakili suara Blora lah. Oke. Penonton pada minta. Minta lagu Partai Anjing. Partai Anjing. Sayangnya tidak dibawakan. Karena dia ngomong apa pas minta? Aku rawani. Dia ngomong gitu di atas panggung, dia ngomong aku rawani, aku nggak berani. Itu sama sekali bukan Iksan Skuter gitu. Itu bukan Iksan Skuter. Ya, tapi dia mengatakan itu dengan senyum, dengan tawa. Tahu, itu kan sarkas ya. Iya. Oke. Kenapa dia sampai ngomong saya nggak berani? Saya nggak tahu. Apakah Oke, mari kita lihat perilaku lain dalam hal represi ini. Konon di pertunjukan itu juga orang-orang atau penyelenggara diminta untuk menyetorkan semua lirik dan judul lagu. Itu sebenarnya sudah banyak terjadi di acara musik, acara festival ya. Selama ini. Itu sebenarnya faktor yang positif adalah itu bisa jadi catatan bagi lembaga manajemen kolektif nasional. Royalti ya. Sebagai royalti. Oke. Bisa jadi itu. Tapi kalau misalnya untuk LMKN itu nggak perlu lah kita menyertakan liriknya. Iya. Sementara pas di Blora kemarin, diminta tuh liriknya. Lagu-lagu yang akan ditampilkan, diminta liriknya. Selain judul, diminta liriknya. Buset. Oleh otoritas. Terus otoritasnya siapa nih? Sebutin nggak ya? Iya, itu untuk nanti setorkan kemana? Jadi mereka men-screening. Oh my god. Oke. Men-screening bisa naik atau tidak? Dan ternyata ada yang dilarang, ada yang boleh gitu. Atau dilolosin semua atau dilarang semua. Untungnya saat itu terbilang aman. Okay. Ya karena sudah mencantumkan lagu-lagu yang aman, udah dari swasensor. Nah, ini bahaya juga. Ini bahaya. Karena intimidasi itu kemudian ada seniman yang kemudian memilih, udahlah daripada kita di BAP, kita milih aja sendiri aman. Dengan begitu represi itu sudah masuk ke alam bawah sadar kan? Mereka melakukan swasensor. Betul. Ini yang lebih berbahaya daripada direpresi terus melawan. Iya, karena kita nggak mau ya nanti suatu saat misalnya band-band yang kita kenal kritis itu lalu tiba-tiba dengan swasensornya lalu jadi lembek atau ya kita sudah tahu lah band apa itu. Iksan Skuter kan jelas aku rawani itu tapi itu sarkas, Bung. Betul, sarkas tapi juga sekaligus mencerminkan betapa dia masih protes ketika Sukatani dicekal gitu. Itu masih Iksan ya. Gitu. Masih Iksan gitu. Ini kalau satu persatu kejadian seperti ini terus terjadi ya, terus masih mau ngaku negara demokrasi. Ya susah. Bahaya, padahal itu tadi seniman, media itu adalah ya penjaga demokrasi itu. Iya, kampus juga itu seharusnya bisa menjadi tempat untuk pertarungan ideologi, pertarungan pemikiran ya. Tapi seperti yang kejadian di ISBI itu misalnya, itu kampus pemerintah. Iya. Ya acara-acara seperti itu nggak bisa. Bukan cuma acara itu, banyak juga acara diskusi buku, pemutaran film itu kan banyak yang dibatalkan. Iya. Habis ini mungkin film ya. Iya, ini kok gitu ya. Kayak tinggal nunggu arisan ini. Indonesia gelap. Kayaknya Indonesia makin gelap. Valid. Demo kemarin valid kan? Valid. Ini gimana kita meneranginya ya? Rakyat ini ya, negerinya gelap. Penguasanya gempita. Gelap gempita. Jadi sebenarnya mereka sudah memperkirakan gelap dan gempitanya. Makanya ini rilis kapan sih? 2023. Ada liriknya di situ ya. Ada, tapi dalam bahasa Inggris. The light shining on them. Them itu adalah penguasa. Will be blocked by this flag. Oke. Jadi cahaya itu akan diblok dengan bendera. Bendera yang mereka bawa di aksi-aksi itulah. Ya sebenarnya dari Sukatani itu kita bisa belajar. Sebenarnya mereka kan lilin ya, yang mencoba menerangi kita dan kemudian dimatiin oleh orang yang nggak suka bahwa Indonesia ini lebih terang. Tapi salah banget, salah orang. Makin lilinnya sekarang banyak, malah kebakaran. Iya. Makanya saya setuju dalam hal ini, dalam level tertentu kepada Kapolri bahwa kita tidak anti kritik. Tapi jangan berhenti di situ dong.
Kita itu harus seluruh institusi, jangan dia sendirian. Atau selalu omongannya apa yang ada di stage sama yang di belakang stage lain. Ya kan? Itu. Orasinya seperti apa, retorikanya seperti apa, eksekusinya apa. Iya. Gitu, sahabat Kompas, obrolan kita tadi soal Sukatani, Blora, polisi, bayar, dan sebagainya. Kalian yang punya pengalaman soal bayar mungkin bisa komen di sini ya. Sampai ketemu lagi di Balik Berita edisi berikutnya.